Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah OPA, NPM, dan NPS dalam suatu teori administrasi. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok 4 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Armanda. Perkenalkan, nama saya Mero Salina Siregar. Perkenalkan, nama saya Eva Sefrani. Perkenalkan, nama saya Juken Irawan Warumu. Perkenalkan, nama saya Kofifah Indah Sidrahayu. Dan perkenalkan, nama saya Misbaul Anam. Baik, itulah kelompok kami dan selamat menyaksikan. Masyarakat merupakan unsur terpenting dari berdirinya suatu negara. Suatu negara terdapat pelaksanaan fungsi publik atau biasa kita kenal dengan pelayanan publik yang menjadi fungsi hakiki dalam pemerintahan. Dari fungsi pemerintahan, memberi pelayanan publik yang berkualitas kepada siapapun dan dimanapun. Dan terdapat pandangan perspektif teoritis yang telah terjadi, pergeseran paradigma yang semula yaitu pelayanan publik dari tradisional atau biasa yang kita kenal OPA, selanjutnya model manajemen publik baru yang biasa kita kenal dengan NPM, dan akhirnya menuju model pelayanan publik yang baru dan semakin pesat perkembangannya dan biasa kita kenal NPS. Nah, di sini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan OPA atau All Public Administration. All Public Administration atau biasa yang kita kenal dengan OPA dalam sebuah administrasi, menurut Khan dalam Miftatuha, yaitu sebenarnya dari suatu petanda dari kedewasaan ilmu pengetahuan dalam beberapa pandangan yang memiliki perkembangan dari zaman ke zaman. Setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut perubahan dan perkembangan secara terus-menerus, sehingga dalam konteks ini Nicholas Henry menyarankan bahwa adanya paradigma administrasi yang perlu kita ketahui pada All Public Administration. Paradigma pertama dalam All Public Administration yaitu paradigma pertama yang bersih dikotomi politik dan administrasi yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Woodrow Wilson. Pokok pandangan dalam OPA ini atau biasa yang kita kenal dengan All Public Administration yaitu pandangan mereka tentang adanya pernyataan tegas untuk berpisah dari pihak induk yaitu ilmu politik. Para ahli administrasi juga menyatakan hal serupa, dan dalam paradigma pertama ini terdapat awal bagaimana secara resmi adanya administrasi sekaligus tanda lahirnya suatu paradigma pertama. Di balik paradigma pertama yaitu dikotomi politik dan administrasi terdapat kelebihan dan kekurangan di dalamnya, yakni kelebihan dari paradigma pertama, fungsi politik yang harus memutuskan perhatiannya kepada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat. Yang kedua, fungsi administrasi harus memberikan perhatian kepada implementasi dari kehendak atau kebijakan negara tersebut. Sedangkan kekurangan paradigma pertama hanya menekankan pada lokus administrasi negara, yaitu dipusatkan pada birokrasi pemerintah dan tidak mempersoalkan fokusnya. Selanjutnya yaitu paradigma kedua, yakni prinsip-prinsip administrasi. Dalam prinsip-prinsip administrasi itu sendiri, menurut Henry Fayol terdapat beberapa pembagian, yakni yang pertama pembagian kerja, kedua wewenang, ketiga disiplin, 4 kesatuan komando, 5 kesatuan arah, 6 mengalahkan kepentingan individu demi kepentingan umum,
7 pemberian upah, 8 rentang kendali, 9 tata tertib, 10 keadilan, 11 stabilitas pada jabatan personal, 12 inisiatif, 13 rasa persatuan. Dan dalam perkembangan paradigma kedua ini yang berisi prinsip-prinsip administrasi, terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pada paradigma kedua. Kelebihan dari paradigma kedua yang berisi prinsip administrasi yaitu kelebihan administrasi, yaitu bekerja dalam suasana administrasi manapun tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, dan lain-lain, dan dapat diterapkan dimanapun. Sedangkan kekurangan dari paradigma kedua ini yaitu prinsip-prinsip administrasi tidak bisa diubah dan mendominasi pemikiran dengan bidang yang terlalu sempit. Dan sifat dari paradigma kedua ini yakni penekanan pada lokus yang bersifat universal. Nah, dalam paradigma kedua ini, kelebihan dan kekurangannya sebanding. Begitulah dalam paradigma yang diketahui. Saya akan menjelaskan paradigma ketiga, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Paradigma ketiga ini menerapkan suatu usaha untuk kembali berhubungan dengan ilmu politik. Akibat dari hal ini terjadilah perubahan pada lokusnya, yakni birokrasi pemerintahan. Namun keinginan untuk kembali lagi ke ilmu politik tampaknya bertepuk sebelah tangan. Dibuktikan pada tahun 1962, administrasi tidak lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Ditambah survei yang mengatakan tentang merosotnya minat terhadap administrasi negara dalam Fakultas Ilmu Politik, sehingga pada tahun 1968, administrasi publik benar-benar dicoret dari program ilmu politik. Selanjutnya adalah paradigma yang keempat, yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Beberapa ahli administrasi publik berupaya mencari alternatif bagaimana cara mengembangkan administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Dibentuklah identitas yang lebih kokoh dengan menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari ilmu administrasi. Istilah ilmu administrasi di sini digunakan di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai suatu paradigma pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus, tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi. Yang terakhir adalah paradigma yang kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara, yaitu pada tahun 1970 sampai sekarang. Pada paradigma ini, semakin kuat keterlibatan sarjana administrasi negara pada bidang ilmu kebijakan publik, ekonomi politik, pembuatan kebijakan pemerintah, dan cara pengukuran dari hasil kebijakan yang telah dibuat. Fokus pada paradigma ini adalah teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan masalah publik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang teori administrasi publik setelah OPA, yaitu ada NPM atau New Public Management. New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen yang baru seperti controlling, benchmarking, dan land management. NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. NPM yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood dalam artikelnya All Public Management System
NPM menjadi sangat populer ketika prinsip good governance diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, Vigoda dalam Keban tahun 2005 halaman 34 mengungkapkan bahwa ada 7 prinsip-prinsip New Public Management. Yang pertama, pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik. Dan yang kedua, penggunaan indikator kerja. Dan yang ketiga, penekanan yang lebih besar pada kontrol output. Yang keempat, pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil. Yang kelima, pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi. Yang keenam, penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen. Dan yang ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai New Public Management, dan kemudian ada orientasi New Public Management yang akan dilanjutkan dan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Khofifah Indah Sri Rahayu. Oke, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah dibawakan Misbahul Anam. Sampaikan. Di sini saya akan membahas materi tentang orientasi NPM. Nah, seperti yang kita tahu, NPM banyak mengalami perubahan-perubahan orientasi. Menurut para ahli, yaitu salah satunya Fitzgerald dalam Keban tahun 2004, yaitu yang pertama, orientasi the drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, orientasi downsizing and decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat. Yang ketiga, orientasi in search of excellence, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, orientasi public service, yaitu menekankan kepada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi atau user dan warga masyarakat. Memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih oleh masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan kepada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Pelaksanaan NPM bukanlah tanpa kritik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kritik terhadap NPM. Di NPM ini terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari NPM. Seperti dinyatakan oleh Olu tahun 2002, menurutnya, ketika administrasi publik berusaha memahami pesan yang ditawarkan oleh pendekatan pasar, maka permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM. Selain itu, terdapat sejumlah pertanyaan lain yang mengemukakan mengenai validitas empirik dan NPM dalam hal klaimnya terdapat manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk sektor publik. Terdapat sejumlah pertentangan antara klaim data NPM terhadap kondisi yang ada di sektor publik. Model usahawan seringkali dapat mengurangi esensi dan nilai-nilai demokratis secara keadilan, peradilan, keterwakilan, dan partisipasi. Kritik lain dikemukakan oleh Janet Den Hart dan Robert Den Hart dalam bukunya The New Public Service. Menurutnya, warga seharusnya melayani warga masyarakat, bukan pelanggan atau service citizen, not customer, mengutamakan kepentingan publik bukan privat, atau seek the public interest, lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan, atau value citizenship over entrepreneurship,
melayani daripada mengendalikan atau service rather than steer, dan menghargai orang bukan semata-mata karena produktivitasnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah OPA, kemudian muncul NPM, muncul lagi paradigma baru dalam administrasi publik yang diberi nama NPS atau New Public Service oleh G.V. Denhart dan R.B. Denhart pada tahun 2003 atau sekitar 17 tahun yang lalu. Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik yaitu NPM dan beralih menggunakan prinsip administrasi baru yaitu New Public Service. Adapun ide pokok yang termuat dalam NPS yang dikemukakan oleh Denhart pada tahun 2003 yaitu ada 7. Pertama, serve citizen not customer, yaitu aparatur pelayanan publik tidak hanya fokus pada keinginan pelanggan saja, tetapi mereka lebih fokus pada membangun kepercayaan dan kolaborasi antara warga negara. Yang kedua ada seek the public interest, yaitu administrasi publik harus memiliki kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan hasilnya. Mereka membutuhkan pendapat bersama-sama, bukan pendapat pribadi. Yang ketiga, value citizenship over entrepreneurship, yaitu kepentingan publik yang lebih dimajukan oleh aparatur pelayanan publik dan warga negara yang membuat kontribusi yang lebih baik daripada manajer swasta yang menjadikan bagian dari kepentingan publik menjadi hak milik mereka. Yang keempat, think strategically and democratically, yaitu kombinasi antara kebijakan dan program agar mencapai sesuatu yang lebih efektif dan berhasil yang diikuti oleh upaya bersama dan proses-proses kebersamaan. Yang kelima ada recognize that accountability is not simple, yaitu aparatur pelayanan publik seharusnya penuh perhatian yang lebih baik daripada pasar, karena mereka harus mengikuti peraturan perundang-undangan, konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan juga kepentingan warga negara. Yang keenam ada serve rather dan steer, yaitu semakin bertambah penting bagi pelayanan publik untuk menggunakan andil dan membantu warga dalam mengartikulasikan atau mempertemukan sesuatu yang menjadi milik mereka daripada harus mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk yang baru. Yang ketujuh ada value people not just productivity, yaitu organisasi publik dan kerangka kerjanya yang saling berpartisipasi dan lebih sukses dalam setiap kegiatannya kalau mereka mengoperasikan keduanya secara proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada kepemimpinan yang hormat pada semua orang. Seandainya ketujuh nilai pokok dalam NPS tersebut benar-benar dihayati dan diimplementasikan oleh aparatur pelayanan publik, rasanya pelayanan instansi pemerintahan tidak kalah dengan pemberian layanan yang dilakukan oleh sektor privat. Masalahnya sekarang adalah bagaimana para pejabat publik dan aparatur pelayanan publik yang berada di garis terdepan dapat memahami dan menerima nilai-nilai yang terdapat dari 7 pokok nilai NPS tersebut. Kemudian, bagaimana mereka dengan sepenuh hati dapat mengimplementasikan 7 pokok nilai NPS tersebut di lapangan yang sebagaimana kita tahu masyarakat ingin didengar dan dilayani. Dapat dikatakan NPS berorientasi kepada kualitas pelayanan publik. Karena objek dari disiplin ilmu administrasi publik adalah pelayanan publik, sehingga hal utama yang dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik dan organisasi pemerintah serta negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amin Armanda. Saya akan meneruskan presentasi dari Eva Sefriani. Oleh karena itu, ciri-ciri administrasi publik yang membedakannya dengan administrasi lainnya, yang pertama adalah administrasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat urgen atau mendesak. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat monopoli.
atau semi monopoli. Yang keempat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi publik lebih banyak berdasarkan kebijakan publik. Yang kelima, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga pasar. Yang keenam, administrasi publik dalam kegiatannya selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh, pelaksanaan dan hasil pelayanan tergantung pada penilaian oleh masyarakat banyak dan meminta pertanggungjawaban publik. Yang kedelapan, sebegitu luasnya ilmu administrasi publik memiliki objek materialnya negara, antara lain ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri, serta ilmu filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Hubungan antara ilmu administrasi publik dengan ilmu-ilmu kenegaraan yang lain. Yang pertama adalah ilmu politik, fokus utamanya adalah kekuatan dan bagaimana meraih kekuasaan. Yang kedua, ilmu pemerintahan, fokus utamanya adalah sistem dan atau gejala pemerintahan. Yang ketiga, ilmu negara, fokus utamanya adalah konstitusi. Yang keempat, ilmu administrasi publik, fokus utamanya adalah pelayanan masyarakat secara umum. Yang kelima, ilmu hukum tata negara, fokus utamanya adalah peraturan. Berdasarkan uraian sejarah perkembangan administrasi publik di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan lingkungan yang ada, khusus yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Untuk itu, administrasi publik dituntut untuk senantiasa dapat menyesuaikan diri dan juga paradigma yang dianutnya, sehingga tetap berkesesuaian dan sejalan dengan perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya, serta tentu saja dengan tuntutan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan tersebut. Dalam konteks perubahan yang begitu cepat di Indonesia, maka tuntutan yang ada adalah bagaimana administrasi publik kita mampu mereformasi dirinya sehingga sejalan dengan paradigma good governance yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat banyak. Administrasi publik telah mengalami perkembangan yang terus-menerus. Perusahaan tersebut terjadi baik pada lokus dan fokus. Apakah pendidikan tinggi di Indonesia telah merespon perubahan tersebut, daerah, kurikulum, dan metode pembelajaran? Apakah administrasi publik telah berkontribusi dan penyelesaian masalah-masalah administrasi publik dan juga masalah-masalah negara dan bangsa yang tengah terjadi? Dalam pandangan penulis, kontribusi ilmu administrasi publik masih belum optimal dalam menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini. Hal ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, kurikulum dan metode pembelajaran ilmu administrasi publik yang belum responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, pengembangan diri dan jaringan yang belum optimal dan kalangan ilmuwan, alumni, dan praktisi administrasi publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dari hasil presentasi kami yaitu adanya suatu kegiatan dalam teori administrasi yang memiliki sejarah dalam perkembangannya. Dalam kegiatan administrasi itu sendiri, kegiatan melayani secara intensif yang memiliki rangkaian kegiatan bersama, dan di dalam sejarah teori administrasi itu terdapat proses paradigma yang memunculkan adanya perkembangan administrasi seperti OPA atau Public Administration, NPM, atau New Public Management, dan NPS atau New Public Service.
dalam suatu terapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian, baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf, dan lebih dan kurangnya mari kita sama-sama saling belajar dan melengkapi. Dan kami juga ingin kritikan dari saudara-saudari sekalian supaya apa yang kami presentasikan, apa yang kami paparkan dari presentasi kami ini dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.